kita mulai kuliah perancangan pabrik kimia ini untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kita mulai bulan September tahun 2020. Dosen ada dua, yaitu saya dan Pak Rohmadi. Nanti pembagiannya seperti berikut. Kita lihat dulu materi kuliah PPK kita. Ada 6 topik, yaitu pengantar PPK. Ini saya yang mendiskusikan. Lalu kedua, flow sheeting, saya juga. Lalu pemilihan proses dan peralatan, itu nanti Pak Rohmadi. Lalu review evaluasi ekonomi, saya. Lalu mengenai tetapan perancangan, itu saya. Dan yang terakhir, optimasi oleh Pak Rohmadi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengantar perancangan pabrik kimia. Ini khusus saya buat untuk kuliah PPK kita, walaupun bahannya saya ambil dari berbagai ceramah saya di berbagai tempat ya. Jadi kita mulai dengan mengingatkan kita semua bahwa pendidikan itu bukan hanya transfer of knowledge ataupun skill, namun pengembangan manusia seutuhnya atau personal development. Jadi tujuannya mengembangkan manusia selama pendidikan dan memberikan bekal pengembangan diri setelah lulus. Ya, apa yang dikembangkan? Nilai-nilai atau values, sikap mental, attitude, etika, knowledge skill, dan lain-lain. Nah, knowledge skill itu bisa dicapai dengan kurikulum, silabus, materi kuliah, dan lain-lain yang formal, terstruktur. Sedangkan nilai-nilai dan sikap mental itu lebih banyak dipengaruhi oleh atmosfer sekolah yang mendukung, atau istilahnya academic atmosphere. Dan ini sifatnya non-formal dan tidak terstruktur. Nah, tugas-tugas di teknik kimia kita, teknik kimia UGM, dari praktikum, kerja praktek, penelitian, tugas perancangan pabrik kimia nanti itu selain mempunyai tugas untuk menyampaikan knowledge dan skill, tapi juga mengembangkan nilai-nilai dan sikap mental ini. Dan perlu kita sadari bahwa setiap profesi itu memerlukan sikap mental yang khusus. Nah, demikian pula pengelola pabrik kimia perlu mempunyai sikap mental tertentu pula. Nah, makalah ini membahas sikap-sikap mental terkait. Jadi kalau kita simpulkan diskusi awal tadi, dalam pendidikan dan kuliah kita punya short term goal atau tujuan jangka pendek, pengembangan penalaran, dan transfer of knowledge dan skill. Ini lebih berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian long term goal, setiap kuliah dan sebagainya itu punya long term goal, yaitu pengembangan perasaan, attitude, behavior, dan value. Dan ini lebih berkaitan dengan jalannya proses pembelajaran dan atmosfer sekolah. Jadi perlu diciptakan aktivitas dan atmosfer sekolah yang kondusif untuk pengembangan perasaan, attitude, behavior, dan value. Nah, kalau dalam kuliah ini diharapkan mengenalkan attitude, sikap mental, behavior terkait dengan pengelola pabrik kimia. Nah, bagaimana supaya kita bisa produktif? Ini teori umum. Kerjakan apa saja, termasuk nanti kuliah PPK dan nanti mengerjakan tugas PPK. Kita harus mulai dengan ketertarikan pada hal yang sedang kita kerjakan. Kalau bisa jadi tertarik, tambah jadi cinta. Untuk cinta lebih tinggi lagi jadi obsesi. Nah, dengan punya ketertarikan tadi, kita punya motivasi untuk bekerja dan bisa bekerja keras dengan senang hati.
Nah, ini beda dengan kerja keras karena gajinya tinggi atau karena takut dengan bosnya. Karena dengan kerja keras dengan senang hati itu syaraf sadar dan syaraf tak sadar bekerja, sehingga kita bekerja lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang paling penting nanti semuanya adalah naluri kita berkembang. Karena engineering ada naluri engineering ya. Jadi saudara itu dalam bekerja nanti tidak hanya membutuhkan knowledge, skill, kemampuan komputasi dan lain-lain, tapi juga butuh naluri. Tetap dalam profesi teknik pun yang dikatakan sangat eksak itu juga butuh naluri. Nah, kita kembali ke Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET ini kalau bahasa Indonesia bacanya ya. Itu adalah badan akreditasi pendidikan teknik di Amerika aslinya. Tapi sekarang diadopsi oleh banyak sekali negara. Di Indonesia juga banyak universitas yang mengadopsi. Kalau teknik kimia UGM bukan pakai ABET ini, tapi pakai IKMI ya. Itu ya kira-kira dua organisasi yang setara. Nah, tapi ini saya cuplik dari definisi dari ABET bahwa teknik atau engineering adalah suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan ilmu alam atau natural sciences yang diperoleh dengan studi, pengalaman, dan latihan digunakan secara bijaksana untuk mengembangkan cara-cara memanfaatkan bahan-bahan dan sumber-sumber daya alam secara ekonomis untuk kesejahteraan manusia. Panjang ini. Biasa kita sering berjumpa dengan kalimat-kalimat yang panjang dalam dunia ilmiah atau engineering. Namun kita harus tahu kalau ada kalimat panjang kayak gini ini sebetulnya kata-kata kuncinya apa toh? Nah, kalau dari definisi panjang ini kata kuncinya apa? Kata-kata kuncinya yang menyatakan sebenarnya inti dari profesi teknik itu yaitu mengembangkan cara-cara, atau bahasa Inggrisnya develop ways, mengembangkan cara-cara. Jadi tugas Anda itu adalah nanti mengembangkan cara-cara. Bukan mengetahui mengapa dan sebagainya, tapi yang mengapa tahu itu baik. Tapi yang ultimate goal-nya adalah mengembangkan cara-cara. Bagaimana supaya limbah pabrik kita tidak mencemari lingkungan. Bagaimana supaya kualitas produk kita memenuhi spesifikasi. Nah, itu adalah bagaimana. Itu adalah problem utama dari engineer. Itu kata-kata kunci yang harus kita pegang. Kita bertugas mengembangkan cara-cara. Kemudian peningkatan kemampuan teknik. Peningkatan kemampuan teknik kalau dari definisi tadi dilihat dicapai dengan apa? Tidak hanya dengan studi ya, jadi harus kombinasi antara studi, pengalaman, dan latihan. Jadi dalam pengembangan profesi teknik, kemampuan teknik, kita perlu studi, kita perlu pengalaman, dan kita perlu latihan. Kalau latihan apa tuh? Pengalaman yang terbimbing. Kalau pengalaman itu ya kita bekerja, cari sesuatu sambil bekerja kita mengamati sesuatu, itu kita simpulkan, kita ekstrak. Nah, itu akan menghasilkan pengalaman. Kadang-kadang ekstraknya secara tidak sadar. Itu teknik secara umum. Bagaimana kalau teknik kimia? Nah, kalau teknik kimia itu juga mengembangkan cara-cara karena lingkungan teknik ya. Namun bedanya dengan teknik-teknik yang lain apa? Teknik mesin, teknik sipil beda dengan kita. Nah, kalau teknik kimia itu khasnya apa? Kita mengembangkan cara-cara mengolah bahan baku menjadi produk di mana dalam prosesnya terjadi perubahan tingkat wujud, perubahan fasa. Ada penguapan, pembekuan, pencairan, dan lain-lain. Kemudian ada perubahan komposisi atau kandungan energi. Jadi kalau ada perubahan ini, itu masuk teknik kimia. Kalau kita lihat batu menjadi patung, orang buat patung dari batu itu dengan ditatah atau diukir itu bukan teknik kimia karena tidak ada perubahan tingkat wujud,
tidak ada perubahan komposisi atau kandungan energi. Nah, contoh apa kalau yang teknik kimia itu? Susu segar itu 90% air menjadi susu bubuk itu sekitar 3% air. Harapannya struktur kimianya tidak berubah. Materi susunya itu tidak berubah. Yang berubah hanya kadar airnya. Harapannya supaya tetap kualitasnya seperti susu yang asli dari peternakan, dari sapi misalnya. Itu adalah teknik kimia. Ini adalah perubahan komposisi. Kemudian tebu menjadi gula pasir. Ini adalah juga teknik kimia. Jadi tadinya gula pasirnya itu tersembunyi dalam batang tebu itu. Kemudian harus diambil, dijadikan berbentuk serbuk kristal. Nah, itu adalah banyak proses di sana nanti. Itu adalah ilmunya teknik kimia. Jelas ada perubahan komposisi, ada perubahan fasa, dan sebagainya. Nah, yang ketiga misalnya batu kapur, lempung, pasir silika, gips diolah menjadi semen. Ini adalah teknik kimia juga. Ini ada proses-proses perubahan komposisi, ada perubahan kandungan energi, ada perubahan fasa di prosesnya. Demikian seterusnya. Ini saya menyebut beberapa saja. Nah, sekarang engineer itu kan tadi mengembangkan cara-cara. Nah, untuk problem-problem skala besar, maka cara-cara yang dipakai untuk pengolahan tadi adalah harus skala besar biasanya. Nah, umumnya ini adalah berupa pabrik kimia. Dan bagaimana pengembangan pabrik kimia dengan proses yang relatif baru menurut AICAE yang American Institute of Chemical Engineers, Persatuan Insinyur Amerika ya, Association of American Institute of Chemical Engineering, American Institute of Chemical Engineering, itu AICHE ini. Ada 7 kegiatan aslinya. Lalu saya tambahi satu lagi supaya lebih punya wawasan lebih lengkap. Jadi nomor 0, makanya saya beri nomor 0 ini tambahan dari saya. Catatan, nomor 0 adalah tambahan dari penulis untuk lebih menjelaskan hubungan dengan kegiatan penelitian lain. Kegiatan itu salah ketik. Ada 8 tahap, yaitu exploratory atau fundamental research. Dan ini dikatakan oleh AICAE bukan khas teknik kimia. Bisa dilakukan oleh orang MIPA, orang farmasi, mungkin orang TP ya. Jadi ini bukan khas teknik kimia, maka AICAE tidak menggolongkan penelitian itu dalam tahapan kegiatan pendirian pabrik kimia. Kita bisa saja eksplorasi prosesnya minta tolong orang lain, orang MIPA, atau beli paten ya, eksploratorinya. Kita merancang pabriknya. Kemudian yang kedua, kita melakukan penelitian pula, tapi sudah penelitian proses. Nah, ini ada bedanya antara penelitian proses dan penelitian eksploratory atau penelitian fundamental. Kemudian yang ketiga, yang kedua ya, kalau menurut nomor aslinya dari AICAE, pengembangan proses atau proses development. Nanti saya terangkan singkat berikutnya ini masing-masing, tapi sebentar saya sebut saja dulu. Yang berikutnya nomor 3, teknik proses atau proses engineering. Yang keempat, analisis ekonomi atau economic analysis. Yang kelima, teknik proyek atau project engineering. Yang keenam, teknik konstruksi atau construction engineering. Kemudian teknik operasi atau operational engineering. Ada teknik penelitian pasar atau market research engineering. Nah, mungkin istilah-istilahnya bisa berubah-ubah ya.
Tapi nanti saya sebutkan intisari kegiatan saja. Mungkin namanya akan lain di zaman dengan berkembangnya waktu. Mungkin muncul istilah baru, entah lebih tepat atau kurang tepat. Pokoknya itu yang lebih populer gitu aja. Jadi exploratory research itu menemukan katalis baru, menemukan solvent baru, menemukan reaksi baru, menemukan bahan baku baru, dan lain-lain. Kemudian penelitian fundamental, misalnya mencari konstanta kecepatan reaksi, mencari delta H reaksi, mencari terserah, pokoknya itu besaran-besaran fundamental. Misalnya korelasi antara zaman dulu friction factor dengan bilangan Reynolds, itu juga termasuk penelitian fundamental. Tapi dikatakan oleh ICAE ini bukan khas teknik kimia. Itu hasilnya paper ya. Tapi untuk perancangan pabrik kita mulai dengan nomor 1, yaitu penelitian proses atau proses research. Nah, penelitian proses ini bedanya dengan yang exploratory dan fundamental. Penelitian proses ini adalah penelitian yang tujuannya adalah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk perancangan pabriknya. Bukan mencari ilmu, bukan mengembangkan pemahaman dan sebagainya, tapi mencari data yang diperlukan untuk perancangan prosesnya. Jadi penelitian proses dikatakan cukup kalau dengan penelitian itu dan data-data lain yang tersedia, pabrik sudah bisa dirancang. Jadi caranya gimana? Penelitian proses dimulai dengan mencoba membuat diagram alir proses pabrik itu. Jadi kemudian dibayangkan ngitungnya masing-masing alat itu nanti bagaimana. Kemudian data yang dibutuhkan untuk perhitungan masing-masing alat itu apa saja. Kemudian cari mana yang sudah tersedia di pustaka, mana yang belum. Di antara yang belum itu mana yang bisa diestimasi dengan berbagai teori. Nanti yang terakhir itu baru ketemu data-data yang tidak bisa diestimasi, tidak tersedia di pustaka. Nah, itu terpaksa dilakukan penelitian. Namanya itu penelitian proses, menambal kekurangan data untuk perancangan pabrik kimia. Jadi jawabannya kapan penelitian proses dianggap cukup? Ya kalau dengan berakhirnya penelitian itu pabriknya sudah bisa dirancang. Jadi kadang-kadang yang dicari adalah viskositasnya, belum tentu reaksinya sudah ada di pustaka mungkin ya. Nah yang kedua, penelitian proses itu mudah-mudahan sudah jelas dengan informasi ringkas tadi. Kemudian pengembangan proses atau proses development itu adalah perancangan, pembangunan, menjalankan atau pengoperasian dan pengolahan data dari pilot plant. Pilot plant itu apa? Pabrik yang persis dengan pabrik yang skala besar yang akan dibangun, namun skalanya kecil. Jadi kita merancang pabrik dengan ukuran kecil, bisa diletakkan di meja besar itu. Kemudian kita menghitungnya dengan berbagai macam cara, merancang, kemudian mencoba dibuat pilot plan ini, kemudian dijalankan. Dan pilot plan itu harus persis dengan pabrik yang sebenarnya. Skalanya bisa semeja, bisa juga lebih besar ya. Tapi skala kecil, bukan pabrik ini. Nah, yang penting apa? Misalnya kalau di percobaan laboratorium mencampur bahan ya kita atau menuang bahan ya kita tuang aja, masukkan padatan ya diambil, terus disendok dimasukkan, harus ditimbang dulu lalu dimasukkan ke elmernya misalnya. Kalau di sini enggak, kalau pabriknya nanti ngangkutnya pakai belt conveyor ya kita harus membuat belt conveyor kecil. Jadi persis pengoperasian pabriknya. Nah itu dirancang, dikonstruksi, dioperasikan,
terus diekstrak datanya sampai semuanya dipandang cukup untuk perancangan pabrik yang sebenarnya. Itu masuk, kalau setelah itu kita masuk ke tahap berikutnya 3, yaitu teknik proses atau proses engineering. Kita merancang pabriknya. Hasilnya adalah ukuran alat. Misalnya reaktornya bentuk silinder tegak atau elip ya. Kemudian diameternya sekian, tingginya sekian, pengaduknya diameternya sekian, diputar dengan kecepatan sekian, dan seterusnya detail. Itu namanya spesifikasi alat. Itu adalah teknik proses. Kemudian diakhiri dengan diikuti dengan sistem pengendaliannya gimana, utilitasnya gimana, dirancang semua. Kemudian dievaluasi ekonominya, kira-kira menarik apa tidak pabrik yang akan kita dirikan ini, butuh fixed capital berapa, dan seterusnya. Itu pekerjaan yang sangat besar, teknik proses itu. Nah, kalau sudah jadi, itu hasilnya adalah suatu rancangan pabrik dari pandangan proses ya. Kemudian kita lakukan analisis ekonomi lebih detail untuk tadi mengevaluasi menarik enggak pabrik kita ini. Kalau tidak menarik ya stop, kalau menarik ya terus. Nah, kemudian cuma diingat bahwa analisis ekonomi yang teliti itu nomor 4, tapi di masing-masing tahap sebelumnya harus ada analisis ekonomi. Kalau pada saat penelitian proses sudah memandang, wah ini sesuatu yang terlalu mahal, ya tidak usah teruskan. Atau pada saat pengembangan proses dihitung, pada teknik proses dihitung, wah ini biayanya kira-kira mahal ya kalau reaktor jenis gini-gini, kira-kira akan rugi, naluri Anda bisa bekerja, ya itu tidak usah terus. Nah, kalau sudah sampai rupanya jalan terus sampai 3, kita 4 analisis ekonomi teliti. Kalau ini hasilnya tidak bagus, berhenti di sini. Kalau bisa berhentinya itu kalau kira-kira gagal itu seawal mungkin, jangan terus-terus. Kalau terus-terus uangnya sudah keluar banyak ini untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi kalau sampai analisis ekonomi dan yakin untung, kita masuk ke tahap berikutnya. Ini teknik proyek. Ini adalah pertemuan antara orang proses dan orang konstruksi. Ada teknik mesin, ada teknik sipilnya, ada tenaga elektronnya. Misalnya teknik kimia membuat reaktor bentuk seperti ini, bejannya ini, tangki pengaduk tinggi sekian, ini konstruksinya ada lubang di sini dan seterusnya, pengaduknya seperti ini. Lalu orang mesinnya mikir, ini kira-kira dibuat sulit enggak ya? Wah ini sulit ini, terus ini kalau diubah gini gimana bentuknya? Dari proses mengganggu apa tidak? Oh kalau itu mengganggu, gimana diubah gini? Akhirnya diskusi di situ antara orang proses dan orang konstruksi untuk merancang alat lebih detail supaya dari segi proses tetap jalan, dari segi konstruksi relatif bisa dijalankan dengan mudah atau paling mudah. Itu adalah kegiatan teknik proyek atau project engineering. Kemudian teknik konstruksi itu merancang detail sampai sambungan-sambungannya, tangga-tangganya, material untuk konstruksinya, bangunan sementara dan dihitung, itu construction engineering. Itu kebanyakan orang sipil, mesin dan sebagainya itu bersama-sama. Nah, kita lebih banyak follow, melihat saja, mengikuti. Kalau ada yang mengganggu kira-kira membahayakan prosesnya, nah ini diingatkan orang mesin, orang sipilnya ya. Jadi follow. Kalau teknik proyek rundingan ya. Mesin sipil dan kimia, orang konstruksi dan orang proses. Dan kalau sudah jadi, konstruksi sudah selesai, trial run, dan kita melakukan teknik operasi, menjalankan pabrik. Pabrik yang sudah jalan tetap butuh chemical engineers. Kemudian setelah jalan, kita melakukan teknik penelitian pasar atau market research engineering. Ini adalah melihat kemungkinan improvement atau peningkatan dari produk kita. Wah ini dirubah begini supaya kualitasnya ini, nanti dirubah prosesnya sedikit gini. Kemungkinan itu kita pikirkan. Atau membuat pabrik baru lagi apa ya. Nah ini adalah market research engineering. Lalu kembali ke awal lagi, bisa mendirikan pabrik baru dan seterusnya. Ini adalah siklus pengembangan pabrik kimia.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah pendidikan teknik kimia mencakup semua ini? Karena kita bisa, nanti saudara kalau bekerja bisa di mana-mana pun bisa ini, tahap mana pun. Bisa dikerja di teknik proyek, bisa kerja di teknik konstruksi pun bisa. Di penelitian proses, bisa di laboratorium melakukan eksploratory dan fundamental research, itu bisa. Nah, pertanyaannya, ini diajarkan semua enggak di pendidikan teknik kimia? Wah, kalau suruh diminta mengajarkan semua ini, enggak cukup waktunya. Kita hanya waktunya 4 tahun, 144 SKS. Kalau memberikan semua ini enggak bisa. Nah, kalau ingin memberikan ini semua bisa, wah banyak sekali SKS nanti. Nanti terlalu lama pendidikannya, nanti lulus langsung pensiun misalnya. Karena sudah terlalu lama di sekolah nanti. Maka pendidikan kita pikirannya gimana? Nah, kemudian disadari bahwa semua kegiatan ini bisa dipelajari sendiri asal kita mau bekerja keras. Jika orang itu punya bekal yang namanya teknik proses, yang nomor 3 itu proses engineering. Itu kesimpulan sudah sangat lama dan sampai sekarang dianggap valid. Jadi kalau kita sudah menguasai proses engineering atau teknik proses, maka yang lain-lain diharapkan bisa belajar sendiri dengan usaha yang cukup ya, dan bekal tadi teknik proses yang memadai. Nah, sehingga pendidikan teknik kimia umumnya berbasis pada teknik proses atau proses engineering. Demikian pula pendidikan teknik kimia UGM. Titik beratnya pada teknik proses atau proses engineering. Oke. Jadi ini saya tulis di sini, pendidikan teknik kimia tidak mungkin mencakup semuanya. Namun dipercaya bahwa semua tahapan tersebut dijiwai oleh nomor 3, yaitu teknik proses atau proses engineering. Jadi kurikulum teknik kimia umumnya berbasis nomor 3 tersebut. Dan satu lagi poin dari APED yang terkait dengan kuliah kita, bahwa APED menyatakan bahwa pendidikan teknik kimia perlu diakhiri dengan suatu capstone yang berbentuk perancangan pabrik kimia. Capstone apa? Batu penutup terakhir. Jadi kalau membuat candi zaman dulu itu batunya ditumpuk-tumpuk itu masih bisa goyang, tapi saling mengkait ya, belum mantap itu. Tapi kalau sudah pakai yang terakhir, batu terakhir dipasang capstone-nya itu tek gitu. Nah, itu semua struktur saling mengikat, tidak bisa bergerak, strukturnya stabil. Itu adalah capstone-nya. Nah, ini dianggap ada di teknik kimia itu diperlukan ada suatu capstone ini, pengunci dari semua mata kuliah ini menjadi satu kesatuan. Ya, ini namanya adalah yang disebut tadi, pendidikan teknik kimia perlu diakhiri dengan suatu capstone yang berbentuk perancangan pabrik kimia. Umumnya adalah berbentuk perancangan pabrik kimia, antara lain untuk menghidupkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Ilmu yang kita pelajari itu mati, perpindahan panas, matematika, fisika, semuanya ilmu-ilmu mati. Tapi dalam kerja kita menghadapi problem-problem yang hidup, dinamik ya, dunia nyata. Maka agar bisa memanfaatkan ilmu itu, kita harus bisa menghidupkan ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah, baik dari SD sampai di pendidikan teknik kimia. Jadi menghidupkan ilmu-ilmu itu yang sudah dipelajari, dihidupkan supaya otomatis bisa dipakai ya. Dan juga mengintegrasikannya. Jadi menghidupkan dan mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan. Itu istilah lainnya adalah membuat ilmu itu transenden. Apa itu transenden? Menjadi bagian dari orangnya. Kalau saudara belajar naik motor, naik sepeda, atau menyetir mobil, pertama kali belajar caranya gini, metodenya gini, caranya gini, terus latihan. Tapi kalau masih tahap latihan itu masih harus mikir setiap saat. Itu berat itu. Tapi suatu saat kalau kita sudah menyopir mobil misalnya sampai sudah berbulan-bulan, itu sudah menjadi satu
menjadi kemampuan mengendarai mobil itu sudah menjadi satu kesatuan dengan diri Anda. Saudara sudah nyopirnya tidak sadar sambil mikir yang lain bisa, sambil nyanyi-nyanyi bisa. Naik motor, saudara mikir nggak kalau naik motor? Enggak, tahu mestinya. Kalau ada lubang, ada andong dari sana, ada becak di sana, ada mobil lewat di tengah, situasinya jalan seperti ini, saudara mikir nggak? Nggak usah mikir, langsung diri Anda sudah, ilmu mengendarai mobil itu sudah bekerja sendiri. Jadi teknik kimia itu ilmunya harapannya juga begitu. Ilmunya itu menjadi semacam ilmu mengendarai mobil, mengendarai motor, dan seterusnya itu. Jadi sudah menjadi bagian dari Anda, itu sudah menjadi transenden istilahnya. Jadi tahapan transendental. Jadi kalau ada problem langsung keluar, neraca pansanya keluar sendiri, transfernya keluar sendiri, aliran fluidanya keluar sendiri secara otomatis. Itu kalau sudah mencapai tahapan transenden. Dan itu latihannya adalah dengan perancangan pabrik kimia, menghitung-hitung dan seterusnya. Dan yang penting saudara mengerjakannya dengan penuh kecintaan. Saudara bisa mencapai tingkat transenden kalau saudara mengerjakannya dengan serius, berkali-kali, berulang-ulang dalam proses kontinu, konsisten, dan dengan senang hati, dengan menikmati lah pekerjaan itu, bukan dengan penuh kecintaan ya, bukan dengan karena baju saya tinggi saya harus bekerja ini, saya mati-matian, bukan, tapi adalah saya memang mencintai pekerjaan ini, jadi mengerjakan hitung-hitungan yang ruwet itu kelihatan mudah saja karena itu senang gitu. Dia melihat persamaan yang banyak ruwet gitu bukan menjadi pusing tapi malah menjadi nampak indah gitu. Nah ini kalau sudah tingkatannya transenden. Nah ini harapannya perancangan itu mengantarkan untuk latihan supaya nanti saudara bisa sampai mencapai tahap transenden. Nah bentuk tugasnya adalah perancangan pabrik kimia, tapi saya kira kita akhiri dulu video pertama ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti upload dan sebagainya lebih mudah. Nanti kita lanjutkan ini mulai bentuk tugas perancangan pabrik kimia itu di video yang kedua. Sekian, terima kasih.